andai kata engkau mensyukuri nikmat yang aku berikan kepada engkau, la azidannakum, pasti akan aku tambah nikmat itu kepada kamu. Wala in kafartum, andai kata kamu mengingkari nikmat-nikmat yang aku berikan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Jadi orang yang bunuh diri itu orang yang tidak mensyukuri nikmat ijab. Orang yang tidak mensyukuri nikmat ijab itu inna adzabi lasyadid, udah neraka. Hikam ke-95. Ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda likulli mukawwanin minhuma, ni'matul ijadi wa ni'matul imdad. An'ama alaika awalan bil ijad wa saniyan bitawalil imdad. Artinya nikmatani, dua nikmat, ma kharaja, tidak bisa lepas, maujudun manusia, anhuma, dari dua nikmat itu, wala buddha, dan mesti, likulli mukawwanin, bagi tiap-tiap manusia, mukawwanin itu makhluk atau manusia, minhuma, dari dua nikmat itu. An'ama alaika awalan bil ijad, Allah memberikan nikmat kepada engkau. Yang pertama adalah nikmat ijad, yaitu nikmat penciptaan. Wasanian, dan nikmat yang kedua, bitawalil imdad, dengan terus-menerus dibantu. Pada hikmah ke-95 ini berbicara soal nikmat. Ada berapa nikmat Allah? Nikmat Allah itu sangat banyak. Bahkan kalau kita akan menghitungnya, tidak ada seorang pun makhluk di alam dunia atau yang lainnya bisa menjangkau atau bisa menghitung nikmat-nikmat Allah ini, saking tak terhingga dan saking banyaknya. Nikmat itu apa sih? Secara bahasa, nikmat itu artinya rofuha wa roboda. Ini tadi saya lihat di jalan kamus Munjid. Nikmat itu berasal dari na'ama yan ummu, nasoro yan suru, nasron, nasrotan, nisrotan. Masdar asli, masdar hayat, masdar marroh. Na'ama yan ummu na'man, na'matan, nikmatan. Masdar marrohnya nikmatan. Apa artinya nikmat atau na'ama itu? Ay rofuha wa roboda, menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan, itulah namanya nikmat. Ini agak mirip-mirip dengan yang kita bahas dulu, yang disebut dengan al-mana dan al-ato. Pemberian Allah yang sesuai dengan keinginan kita itu adalah al-ato. Nah, kemudian yang disebut sesuatu yang menyenangkan itu apa? Al-muwafiqu limasyiatina, yang cocok, yang sesuai dengan keinginan kita. Itu yang menyenangkan. Kita dagang, inginnya untung, kemudian untung, berarti sesuai dengan keinginan kita, menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan adalah nikmat.
Nikmat Allah itu sangat banyak, tidak bisa dihitung oleh kita, nggak bisa dijangkau oleh kita itu. Dari mulai nikmat Allah yang diturunkan dari langit berupa hujan, kemudian mengairi tanah atau daratan, mengairi lautan, mengairi sungai, danau, perkebunan, pesawahan. Dengan hujan itu daratan banyak tumbuh pohon-pohon beraneka ragam, baik itu buah maupun juga bahan-bahan alami, maupun juga pohonan-pohonan yang berupa tanaman pokok, turun ke sungai, kemudian turun ke danau. Ikan yang tadinya terkapar atau telur-telur ikan yang kena terik matahari, begitu ada hujan mulai dia menetas, banyak ikan. Begitupun juga turun ke laut, banyak kekayaan alam, rezeki Allah untuk manusia. Di laut banyak ikan, banyak mutiara dan lain-lainnya. Sungai-sungai, apa fungsinya sungai itu? Fungsinya sungai itu sebagai alat transportasi. Kalau kita kan sungai kayak yang paling gede kita lihat itu Sungai Cisadane, ini cukup lebar. Ada sungai yang lebih lebar dari itu, bahkan 3 kali lebarnya. Ini orang mana? Ongki, orang Palembang. Banyak sungai-sungai yang sangat lebar itu. Kalau di Sumatera itu sungai yang paling Sungai Musi. Jadi sungai-sungai itu bukan seperti di Cisadane, besar, lebih lebar daripada itu. Pusat perdagangan di Selat Malaka itu. Bahkan orang-orang Gujarat dulu, ya turun di situ bertemu, bisa sambil dagang, yang pokoknya adalah menyebarkan agama Islam. Itu melalui jalur sungai. Sungai yang terpanjang di dunia, sungai apa? Sungai Nil. Dari Mesir itu panjangnya 6.650 km, melewati beberapa negara, melewati Uganda, Ethiopia, Kenya, Tanzania, Republik Kongo, Sudan, terus sangat bermanfaat bagi penyiaran agama, perdagangan sebagai sebuah alat transportasi. Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim, wa anzala minas sama'i ma'an. Allah menurunkan, memberikan nikmat kepada kita itu, diantaranya adalah Allah turunkan dari langit ma'an berupa air. Fa akhraja bihi minas samarati, dengan air itu kemudian tumbuhlah tanaman-tanaman baik yang sengaja ditanam maupun tanaman-tanaman yang enggak sengaja ditanam. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, sebagai rezeki buat kamu. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi, kemudian Allah juga menaklukkan dan menjinakkan lautan sehingga lautan itu bisa dijadikan sebagai transportasi, bisa dijadikan sebagai sumber kehidupan. Begitu maha besarnya Allah. Allah bisa menundukkan langit, udara, sehingga orang dikasih ilmu oleh Allah, dia bisa membawa terbang yang beratnya ratusan ton melalui udara, dan juga bisa membawa barang-barang melalui lautan yang juga beratnya ratusan ton. Allah sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri wa sakhkhara lakumul anhar. Kemudian Allah juga menundukkan sungai-sungai itu. Wa sakhkhara lakumus sam'a, Allah juga menundukkan matahari wal qamar dan bulan, daibaini, yang dia senantiasa berjalan pada relnya. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, Allah juga menjinakkan atau menundukkan untuk kamu siang dan malam. Wa atakum min kulli sa'altum, dan Allah selalu mendatangkan apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi, kalau kamu sengaja bermaksud menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu, la tuhsuha, tidak akan terjangkau penghitungan kamu.
Jadi nikmat Allah itu begitu besar, begitu banyak. Nah, kemudian nikmat Allah yang tidak terhingga itu Imam Ahmad bin Athaillah mengelompokkan ke dalam dua kelompok. Dari sekian jutaan banyak yang gak bisa dihitung nikmat-nikmat Allah itu dikelompokkan ke dalam dua kelompok supaya kita mudah mengingat-ingatnya. Dalam Hikam ke-95 Syekh Ibnu Abdillah mengatakan nikmatani, ada dua nikmat. Ma kharaja mawjudun anhuma, manusia itu dan yang lainnya, makhluk lainnya tidak bisa lepas dari dua nikmat itu. Per detik, per menit tidak bisa lepas dari dua nikmat itu. Wala budda likulli mukawwadin minhuma, dan mesti makhluk atau manusia itu dia tidak lepas dari dua nikmat itu. Apa dua nikmat itu? Nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmat ijad itu adalah nikmat penciptaan, nikmat pengadaan, diadakan, diciptakan dan tidak ada kepada ada. Penciptaan. Kalau nikmat imdad itu adalah nikmat bantuan, pertolongan. Ada yang ikut campur kita dan ada murni Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ijab itu penciptaan, nih kita diciptakan. Kita diciptakan itu merupakan nikmat. Kenapa kita diciptakan itu merupakan nikmat? Karena dengan kita diadakan Allah, diciptakan Allah itu kita punya kesempatan masuk surga. Dengan kita diciptakan ini punya kesempatan kita untuk ma'rifatullah, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa sebabnya penciptaan itu merupakan suatu nikmat. Penciptaan diadakan. Kita dulu enggak ada, lalu sekarang ada. Itu suatu nikmat. Kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih jauh lagi kita bisa melihat keindahan alam, keindahan dunia, bisa melihat yang lain-lainnya lah. Bahkan ruh juga ketika masuk ke dalam jasad kita, dia betah. Kenapa betah? Di alam laut dia enggak melihat itu yang keindahan-keindahan dunia. Begitu dia masuk ke jasad manusia, dia melihat keindahan-keindahan dunia, kenikmatan-kenikmatan makanan, sehingga dia betah dan lupa dia ke kampung asal ke alam laut itu. Itu sebagai sebuah nikmat penciptaan atau nikmat dijadikannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nikmat imdad. Nikmat imdad itu adalah nikmat sebab dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibantu. Mungkin kalau saya gambarkan begini. Kalau kita nanam pohon padi deh, begitu kita nandur, tertancap itu pohon padi, itu ijad namanya. Ketika dia tertancap, dia butuh air, kita airi. Dia butuh pupuk, kita kasih pupuk, kita rawat. Kemudian di sekelilingnya itu banyak rumput, kita siangi, kita bersihkan. Nah, mengurusnya itu adalah nikmat imdad. Nanamnya itu nikmat ijad. Ngurusnya sampai dia berbuah panen itu nikmat imdad namanya. Kita diciptakan Allah sekarang nih, ada. Badan kita lengkap dengan organ-organ lainnya, ada jantung, ada paru-paru, ada hati, ada ginjal, ada empedu dan lainnya, ada usus di dalam organ kita ini. Itu diciptakan Allah, ijad namanya. Itu semua itu kita ketika diciptakan Allah lengkap dengan organ-organ tubuh kita, adanya dan diciptakannya kita lengkap dengan organ-organ tubuh kita, itu namanya nikmat ijad.
berdetak tiap saat itu dibantu oleh Allah. Berdetaknya jantung itu terus setiap saat, kan itu di luar kemampuan kita. Apa ada andil kita di situ? Ikut kerjasama kita dengan mengatur detak jantung? 100% itu Allah yang ngatur, yang membantu itu. Nah, detak jantung itu adalah nikmat imdad. Allah membuat jantung itu ijad, diadakan di dalam tubuh kita oleh Allah. Kemudian untuk kelangsungan daripada jantung itu Allah bantu terus-terusan setiap detik, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bantuan-bantuan yang diberikan Allah kepada jantung itu namanya nikmat imdad. Paru-paru berkembang kempis itu ada memang di antaranya andil kita. Kita bisa menahan, bisa menarik napas, mengeluarkan napas. Kemudian ginjal, nggak ada campur tangan kita, 100% dibantu, ditolong oleh Allah. Usus perut, ada usus kecil, halus, ada usus besar yang berfungsi dia untuk mencerna makanan. 100% itu Allah yang menolong, yang membantu dia terus berkembang kempis. Kita tidur pun juga dia bekerja terus. Jantung kita tidur pun dia bekerja terus. Ginjal kita tidur dia bekerja terus. Hati juga demikian. Kita tidur dia bekerja terus. Itu menunjukkan kita nggak punya campur tangan di situ. Allah yang nolong, Allah yang membantu, Allah yang urus. Itu yang disebut dengan nikmat imdad. Paru-paru kita nih, paru-paru nih, dia bisa berkembang kempisnya, itu nikmat imdad. Paru-parunya nikmat ijad, diadakan oleh Allah, lalu dia bisa berfungsi, berkembang kempis, itu nikmat imdad. Apa fungsinya? Menghirup udara. Di dalam udara itu ada oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Diseleksilah, disaring dari udara yang dihirup oleh kita itu, diambillah oksigen. Oksigennya itu lalu dikirim ke jantung. Jadi oksigen itu ada di dalam darah kita ini. Kemudian karbon dioksidanya dikeluarkan melalui hembusan napas. Lalu usus kita nih, usus halus, usus besar, semua yang kita konsumsi, air, makanan apa saja, bala-bala masuk, kemudian sop iga masuk, nanas masuk, semua yang kita konsumsi masuk ke dalam perut, dicerna oleh perut untuk menghasilkan nutrisi. Nutrisi yang dihasilkan oleh perut, oleh pencernaan, nutrisi itu dikirim lagi ke jantung. Dikirim ke jantung, nanti darah itu ada mengandung nutrisi, ada mengandung oksigen. Nutrisi itu hasil dari pencernaan khusus ini, ada karbohidrat, ada mineral, ada lemak, ada apa lagi itu? Ya, ada 5 macam di situ hasil dari makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, masuk ke dalam perut. Di dalam perut ada usus, dicerna kotorannya keluar, mengendap di perut besar. Nanti di perut besar itu ada menyerapkan air, sehingga yang tadinya lembek dia mengeras, kemudian keluarlah pagi-pagi. Kotorannya keluar pagi-pagi. Nah, persoalannya kalau makan minum itu yang kita masukkan ke dalam usus kita ini barang-barang yang haram, barang-barang yang tidak halal, berarti nutrisi
yang dikirim oleh perut ke jantung kita untuk dikirim ke seluruh tubuh, barang yang haram. Barang yang haram itu selalu mendorong kepada kejahatan. Makanya dikatakan bahwa setan itu ada dalam tubuh kita, dia berjalan menurut berjalannya darah. Maksudnya itu tadi tuh, ada makanan minuman kita yang terdiri dari makanan yang haram. Makanan yang haram itu susah dibawa benar, sehingga nutrisi yang mengalir di dalam tubuh kita itu selalu membawa orang untuk maksiat, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, alias setan, alias dipompakan itu ke dalam tubuh kita, sehingga badan kita ini ada dorongan-dorongan kepada berbuat kejahatan, alias ada bisikan setan. Itu berasal, jadi setan itu sebetulnya nggak berwujud. Sifat setan itu sifat yang mendorong kepada kejahatan, itu namanya setan. Jadi makanan minuman kita pun juga berpengaruh. Kalau kita nggak selektif, ini riba, minjem uang, rentenir, riba, habak masuk ke perut, itu akan susah dibawa ibadah, juga dibawa taat kepada Allah pun juga dia akan selalu menarik, nggak mau dia dibawa. Dia nggak suka dengan ibadah itu karena di dalam darahnya itu ada makanan-makanan yang berasal dari makanan-makanan yang haram. Terus, nah, satu detak jantung itu dalam 1 menit untuk orang normal itu 60 sampai 80 denyut. Berarti 1 detik itu 1 denyut. Dalam 1 menit itu darah yang dipompakan oleh jantung itu 5 liter 1 menit. Kalau 1 jam 5 liter kali 60 menit berapa itu? 300. Kalau 1 hari 300 kali 24, nah itulah sekian liter dalam 1 hari. Coba kalau kita berpikir ke situ, kita nggak pernah mengatur, menginginkan begitu Allah memberikan, besarnya Allah memberikan nikmat imdad kepada kita, sehingga setiap saat di luar kontrol kita, jantung kita berfungsi sesuai dengan fungsinya, paru-paru kita, perut besar kita, ginjal kita pun juga demikian, kemudian empedu kita juga demikian, itu berjalan sesuai dengan bantuan dan pertolongan Allah. Kita nggak tahu menang itu, dan ini perlu kita syukuri itu. Nah, nikmat ijad itu seperti apa? Wa amma nikmatul ijad, contohnya nikmat ijad itu ka ijadillahil insana, seperti Allah menciptakan manusia, mengadakan manusia, wa khalaqahu lahu minal adam ila wujud, dan Allah menciptakannya dari tidak ada kepada ada. Walau la dzalika lam yazal makluman, andai kata tidak ada nikmat penciptaan, lam yazal makluman, manusia ini tidak akan pernah ada di alam dunia ini. Karena ada nikmat ijad, maka adalah manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu nikmat ijad. Apalagi contoh yang kedua, contoh nikmat ijad itu wa ka ijadillahi lahu al-imana bi qalbihi, seperti Allah menciptakan dan mengadakan iman di dalam qalbu manusia. Allah ciptakan jasadnya dengan segala organ tubuhnya tadi yang saya jelaskan, kemudian juga Allah titipkan iman di dalam kalbunya. Iman itu merupakan nikmat ijad, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nanti bagaimana perkembangannya, turun naiknya iman itu. Walau la dzalika, andai kata Allah itu tidak menciptakan iman di dalam hati kita, lam yazal fi dhalarin, kita senantiasa ada dalam kesesatan. Dengan demikian fa'alal insanil mu'min, bagi manusia yang beriman itu yajib syukruhu hadzal ni'am, wajib mensyukuri nikmat-nikmat ini atau nikmat ijab ini,
dalam bentuk kita diciptakan Allah dan kita diberi iman di dalam kalbu kita. Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 14, surat ke-14 ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andai kata engkau mensyukuri nikmat yang aku berikan kepada engkau, la azidannakum, pasti akan aku tambah nikmat itu kepada kamu. Wa la in kafartum, andai kata kamu mengingkari nikmat-nikmat yang aku berikan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Jadi wajib kita mensyukuri baik itu nikmat ijad maupun nikmat imdad. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mensyukuri nikmat penciptaan? Yang pertama adalah ayyahfadho jismahu anil muhlikat. Kita itu harus menjaga jas atau tubuh kita dari hal-hal yang merusak, seperti membunuh, baik membunuh orang lain maupun juga membunuh diri. Jadi orang yang bunuh diri itu orang yang tidak mensyukuri nikmat ijad. Orang yang tidak mensyukuri nikmat ijad itu inna adzabi lasyadid, udah neraka. Dia mengambil jalan pintas untuk menghilangkan dan menyelesaikan persoalan hidup yang dia hadapi, karena terus berturut-turut bertubi-tubi menghampirinya, lalu dia mengambil tindakan dengan bunuh diri misalkan. Maka bukannya bahagia, bukannya selesai persoalannya, justru dia termasuk orang yang mengingkari nikmat Allah dalam bentuk ijad, diciptakannya sebagai manusia. Qatlin nafsi, bunuh diri atau membunuh orang lain. Yang kedua, surbil khamri, minuman yang memabukkan. Kenapa? Li'anna surba ummussar, karena minum yang memabukkan itu merupakan induk atau sumber kejahatan. Coba aja kita lihat, orang yang mabuk karena minum disuruh apa aja mau, melakukan apa aja mau, karena akalnya nggak berfungsi. Ketika dia mabuk, akalnya itu nggak berfungsi, tertutup itu. Itu artinya dengan mabuk itu dia merusak jasmani. Orang yang mabuk-mabukan itu termasuk orang yang mengingkari nikmat ijad, nikmat penciptaan. Dia diciptakannya manusia. Mabuk itu memang minum-minuman awalnya boleh. Nah, ketika ada satu peristiwa, orang Arab itu justru merupakan kebanggaan dulu itu sebelum turunnya ayat diharamkannya khamar itu. Pernah ada kejadian ketika para sahabat itu sedang dia berpoya-poya makan dan minum. Kemudian ada di situ Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun juga ikut minum, karena pada saat itu khamar belum diharamkan. Begitu minum dalam keadaan setengah main, kadang ingat kadang enggak, datanglah waktu sholat. Begitu datang waktu sholat, Sayyidina Ali didorong untuk menjadi imam. Ketika beliau itu didorong untuk menjadi imam, ketika membaca ayat Qul ya ayyuhal kafirun, bukannya wala antum abiduna ma'bud, beliau malah membaca wa nahnu na'budu ma ta'budun, kami pun juga menyembah apa yang kamu sembah. Dia baca itu tidak sadar apa yang dia baca, padahal itu salah fatal. Wa nahnu na'budu ma ta'budun, kami pun juga menyembah apa yang kamu sembah dalam sholat itu. Lalu laporan kepada Rasulullah SAW. Begitu laporan, turunlah surat An-Nisa ayat 43, wala taqrabus sholata, janganlah kamu mendekati sholat wa antum sukara, ketika kamu dalam keadaan mabuk. Nah, orang itu terbagi dua. Kalau masih jauh waktu sholat dia minum, kalau udah dekat waktu sholat enggak minum.
Karena wala taqrabu sholata wa antum sukara. Janganlah kamu itu mabuk kalau sudah dekat waktu sholat. Kalau misalkan ini zuhur, dia jam 8, jam 7 masih sempat mau mabuk karena masih jauh ke jam 12 gitu. Ketika jam 11 dia udah nggak berani mabuk. Itu ada yang terbagi dua. Demikian pemahamannya. Begitu kejadian lagi barulah tegas. Innamal khamru wal maisiru rizqun min amali syaitan fajtanibu. Apalagi ilqaihi ila tahlukah, menjatuhkan, melemparkan diri kepada kebinasaan. Orang yang melemparkan diri kepada kebinasaan, kepada kehancuran, itu sama dengan tidak mensyukuri nikmat ijab. Seperti apa orang yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan? Orang sakit, kolesterol tinggi, dicek darahnya oleh dokter. Kata dokter, kamu jangan makan jeroan, ini bahaya, kolesterol kamu sudah tinggi. Itu berdasarkan keputusan yang didukung oleh Kementerian Ilmu Kedokteran. Kan darah yang penuh dengan lemak itu dia akan mengental, sehingga dia akan menyumbat kepada jalannya darah, lalu jantung memompa begitu keras, terjadilah tensi darah, tekanan menjadi tinggi. Kata dokter, kamu jangan makan makanan yang berlemak, udah daging, jeroan, jangan. Ini bisa fatal kamu. Itu udah diwanti-wanti. Lalu dia bilang apa? Dah, mau mati aja, nggak ada urusan dengan makanan yang enak ini. Kalau memang belum waktunya mati, nggak akan mati. Iya, kalau kita berbicara hakikat. Tapi kalau kita berbicara ini, itu sama dengan kita itu ketika udah dijelas-jelas dikasih tahu oleh orang-orang yang berdasarkan ilmu, bukan sekedar perkiraan, kita memaksakan diri makan juga, kemudian kejadian sama itu orang dengan tidak mensyukuri nikmat ijab. Membunuh diri, minum minuman yang memabukkan karena merusak diri, kemudian menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Bukan di sini Allah berfirman dalam Quran Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kau lemparkan dirimu sendiri ila tahluka, kepada kebinasaan. Naik motor ugal-ugalan, celaka, mati, itu artinya sama dengan kita melemparkan diri kita kepada kebinasaan. Orang yang melemparkan diri kepada kebinasaan sama dengan tidak mensyukuri nikmat ijab alias kufur. Walaika bertum inna adabi lasadid. Wa alam, kesananya itu ada dikisahkan begini. Ada orang ikut berperang dengan Rasulullah SAW melawan orang kafir. Terjadi peperangan bersama dengan Rasulullah. Dia banyak membunuh orang-orang kafir. Lalu dia pun juga terbunuh. Kan menurut lahiriah dia itu berperang, ikut bersama Rasul, berjuang fisabilillah. Dan dia pun juga terbunuh. Di samping dia juga banyak membunuh orang-orang kafir, lalu pada akhirnya dia pun juga mati. Nah, terus kata Rasulullah SAW, hada min ahlin nar. Pejuang ini adalah ahli neraka. Sahabat kaget. Kenapa ya Rasulullah, orang ini kau mengatakan min ahlin nar? Kan dia berjuang bersama kita, memerangi orang-orang kafir. Rasul tidak menjelaskan, hanya mengatakan hada min ahlin nar. Ini orang ini bukan syahid tapi ahli neraka. Sahabat itu terus kebingungan, kenapa Rasul mengatakan demikian. Begitu selidik punya selidik, ketika dia sudah banyak membunuh orang-orang kafir musuh, lalu dia itu tertumbak oleh orang kafir. Begitu dia tertumbak, karena dia menahan sakit, kalaupun juga saya sembuh juga akan cacat,
lalu akhirnya dia menghabisi dengan pedangnya sendiri. Dia tusuk perutnya lalu meninggal. Jadi meninggal dia dalam perangan, tapi bukan oleh musuh. Musuh itu hanya melumbat, nggak sampai dia sempat meninggal. Karena dia merasakan kesakitan, lalu dia berpikir walaupun saya sembuh juga tidak akan sempurna, saya udah lebih baik mati. Akhirnya dia ambil cabut pedang dia tusukkan ke dalam perutnya, mati dia. Itu termasuk dengan qatlun nafsi, bunuh diri namanya, walaupun di dalam ada perjuangan perang fisabilillah. Wala taqtulu anfusakum, janganlah engkau bunuh diri. Nah, itu nikmat ijad, nikmat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya iman. Iman, Allah menciptakan iman, mengadakan iman dalam diri kita. Ini pun juga mesti kita syukuri. Bagaimana kita mensyukuri nikmat ijad yang berupa iman yang Allah adakan dalam diri kita? Ayyafadhu imanahu, dia mesti menjaga iman. Karena iman itu turun naik, yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang naik, wa yanqusu kadang turun, dan bahkan bisa hilang sama sekali. Ayyafadhu imanahu, jangan sampai iman itu hamblas, hilang dalam diri kita. Karena iman itu sifatnya labil. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Jaga iman yang Allah berikan dan Allah ciptakan dalam tubuh, dalam kalbu kita. Ayyafadhu imanahu alladzi awjadahu Allahu fi qalbihi. Dijaga dari apa? Amma yuziluhu, dari sesuatu yang menghilangkan. Dari sesuatu yang menghilangkan, baik itu berupa ucapan atau perbuatan atau keyakinan. Jaga iman kita itu dari ucapan. Bagaimana ucapan kita? Nah, kadang-kadang yang bisa merusak iman itu ucapan kita meyakini yang sudah diharamkan Allah, kita yakini halal. Kadang-kadang kita bercanda, tapi kalau nggak tahu mungkin mudah-mudahan Allah mengampuni. Kalau kita tahu bercanda, ada orang anak-anak, saya sering dengar juga kalau anak-anak di sekolah itu, begitu ya nongkrong duduk itu tersingkap roknya dan kelihatan betisnya. Lalu kata temannya, itu aurat tahu, berdosa kamu. Lah sedikit ini nggak apa-apa. Padahal itu udah jelas-jelas nyata-nyata diharamkan oleh Allah, tapi dia bilang bercanda, mungkin dari sananya betul. Lah sedikit ini nggak apa-apa, sedekah aja begitu. Dia mah pengen lucu begitu, bilang begitu pun juga. Tapi kalau dia paham itu, bahwa itu benar-benar nas memperlihatkan aurat itu sudah haram, tapi dia bilang halal boleh, malah dia bilang sedekah dengan memperlihatkan auratnya itu, ini ucapan yang bisa menghilangkan iman. Mimma yuziruhu, baik itu ucapan atau perbuatan. Perbuatan, apa perbuatan yang menghilangkan iman? Datang ke dukun. Dagang pengen laku, datang ke dukun. Mbah ini bukan mbah sih, ustadz atau biasa pakai sorban, pakai peci putih segala, pakai koko, orangnya mah datang ini kita, kenapa ini saya itu dagang ini sekarang rugi terus itu. Kalau dukun kan tinggal tergantung bagaimana kemana gayanya bicara orang ini, dia tinggal mengikuti kemana anginnya nih orang ngomongnya nih. Oh gitu mah tuh ada di samping kamu dagangnya itu di samping kamu itu jahat itu. Dia membuat sesuatu supaya warung kamu gak laku. Nah, terus dia percaya penyebab dia itu kurang turun omsetnya, dia percaya karena gara-gara itu. Nah, kalau kita berbicara soal takdir kan bukan begitu, gak ada urusan rezeki kita dengan orang lain. Allah sudah menentukan rezeki, gak akan nyasar satupun. Bukan karena ada orang lain, bukan. Nah, kalau kita datang ke dukun lalu kita percaya, maka itu akan menghilangkan iman kita. Tidak akan diterima sholatnya orang yang datang ke dukun lalu dia percaya dengan omongan dukun itu. Lang tuqbal sholatu arba'ina yawman,
dan dia termasuk maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan imannya menjadi hilang. Jadi perbuatan kita itu dijaga juga dari hal-hal yang akan menghilangkan iman. Kemudian keyakinan jangan menyamakan makhluk dengan Allah. Misalkan ginilah, Allah itu di atas punya tempat, berarti kan sama dengan makhluk. Kalau dia meyakini tidak punya takwil lain, ada satu kelompok mengatakan bahwa Allah bersama, Allah itu di atas, tapi dengan meyakini tempat yang memang di atas. Padahal menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tidak bertempat, tidak membutuhkan kepada tempat untuk tempat dia berdiam. Tapi ada juga yang walaupun innallaha 'alal 'arsy istawa, arti lafaz itu bahwa Allah itu ada di atas. Dia tidak memerlukan takwil. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengartikan apa adanya. Bukan Allahnya ada di atas. Kalau kita mengatakan dan meyakini Allah itu ada di atas, berarti Allah bertempat. Nah, kalau kita meyakini itu, berarti sudah keluar dari iman kita. Keyakinan kita, perbuatan kita, ucapan kita jaga. Jangan sampai ucapan, perbuatan, keyakinan itu akan merusak iman yang ada pada diri kita. Itu menjaga nikmat ijad. Kemudian nikmat indahnya kal ardi allati ja'alallahu maskalaisan wallahu